menyimpulkan bahwa kekhawatiran Nietzsche ini apakah karena tidak ada lagi makna hidup dan matinya manusia. Jadi manusia itu ada itu seperti binatang aja gitu, dia ada kemudian dia pergi, dia hilang begitu saja gitu kan, tidak ada makna hidup lagi. Nah, sandaran ini dibutuhkan lah yang namanya Tuhan tadi untuk menyandarkan bahwa memaknai hidupnya. Manusia itu memiliki makna hidup ketika dia dalam menjalani kehidupannya itu ujung-ujungnya akan lari kepada Tuhan gitu loh maksudnya. Sebenarnya tadi tuh Ya, narasi itu ini maksudnya. Itu berkembang maksudnya dari Bang Pandu. Maksud dari narasi semua manusia itu apa, orang-orang bertuhan, orang-orang beragama itu nanti ujung-ujungnya ke Tuhan, itu maksudnya adalah setiap orang akan mempertanyakan sebab dari segala sesuatu. Ini sebabnya apa? Ini sebabnya apa? Ini sebabnya. Artinya itu maksudnya. Bukan Tuhan-Tuhan yang intersubjektif yang ditawarkan sama agama, bukan Tuhan-Tuhan itu artinya adalah manusia itu kalau punya akal pasti akan mencurigai siapa yang bikin kita ini, kok bisa ini semua orang jantungnya di tempatnya, udah diinterview satu-satu nggak ada yang merasa naruh jantung di situ kok, betul, gitu betul. loh. Pasti ada sebabnya nih, oh sebabnya ini kenapa, nah ini kenapa gitu loh. Nah, konsep Tuhan itu adalah gagasan tentang itu sebetulnya. Bang pernah dengar istilah rekursi nggak Bang? Apa? Rekursi. Wah, nggak tahu ya. Jadi dalam computer science ya berlaku sistem rekursi ini. Kita mulai dalam satu unit dasar, satu pola basis gitu ya, pola dasar. Yang kemudian pola dasar ini direkursi atau dikembangkan, diulang gitu. Kita ulang pola itu dan kita gunakan untuk memvariasikan antar pola. Kemudian akan menghasilkan begitu banyak gejala. Jadi ini bisa muncul tak terhingga variasi dari satu pola dasar tadi. Jadi sejumlah fungsi paling elementer itu pola dasar tadi. Kemudian merekursi pola itu menjadi berbagai macam variasi. Nah, ini pola pemikirannya sama seperti itu. Jadi misalnya kita mengasumsikan seperangkat hukum formal yang matematis gitu menjadi dasar bagi segala bentuk permutasi fisika misalkan. Hukum formal matematis ini melekat dalam setiap unsur aspek yang materialistis tadi. Dia berkembang gitu secara rekursif. Nah, ini bisa seperti yang tadi Bang katakan bahwa itu adalah proses sebab akibat mungkin. Nah, ini menjelaskan tentang bahwa itu bekerja memang atas dasar hukum-hukum yang seperti itu, Bang. Maksud gue begitu. Iya, artinya sama. Artinya sama. Gagasan tentang Tuhan adalah gagasan tentang sebab akibat. Menolak gagasan ini justru unik karena bahkan untuk menolak gagasan tentang Tuhan pun siapapun perlu menjelaskan karena. Karena itu hukum bila dan maka itu sebab akibat juga itu. Logika juga itu. Gitu loh maksud saya Bang Pandu. Oke. Jadi nggak selamanya orang itu saat berbicara tentang Tuhan itu berbicara tentang konsep ketuhanan yang ada di proposal-proposal agama, nggak selamanya tentang itu. Gitu loh. Kalau aku memaknai Tuhan itu adalah gagasan tentang sebab aja udah. Gitu loh. Nah, terus substansi dari pertanyaan sebelumnya apa, Pandu? Kalau gue ngelihatnya ini, dia mau bilang yang gue tangkap, gue coba ini apa ekstraksi lah secara simplifikatif. Kenapa orang pada akhirnya hanya memilih variatif gitu atas kerja atas mekanisme yang lu jelaskan melalui ilustrasi tentang unsur itulah yang lu sebut tadi itu diksi itu.
dalam dunia komputerized. Kenapa orang jadi memilih yang varian? Atau dulu ada ilustrasi seperti halnya sebuah pohon, kenapa orang memilih ada di menikmati ranting ketimbang pokok gitu? Itu gimana? Gue karena agak Enggak, sebenarnya tumpang gini tindih. loh, Bang Nalar. Tadi narasi ini berkembang itu ketika Prof. Hawking tadi kan menyampaikan tentang kekhawatiran Nietzsche. Sebenarnya itu tadi yang narasi ini jadi berkembang sampai saat ini, itu bermula dari situ. Kan menggugat konsepsi kan sebetulnya. Jadi Konsepsi tentang kekhawatiran kekuasaan. Kalau Nietzsche kritik kekuasaan. ya akhirnya gue juga belum begitu mendalami pemikiran Nietzsche kan. Cuma akhirnya tadi gue menyimpulkan, gue menanyakan ke Prof bahwa apakah ini kekhawatiran manusia dalam kehilangan harapan ini memaknai hidupnya gitu. Jadi manusia itu tidak memiliki makna lagi dalam hidupnya gitu kan. Hidup dan matinya manusia itu tidak memiliki makna lagi, tidak ada harapan lagi. Apakah kekhawatiran yang seperti ini yang dimaksudkan Nietzsche tadi gitu kan. Nah akhirnya ya memang seperti itu kan. Akhirnya gue coba menyimpulkan bahwa apakah harapan ini yang disandarkan pada Tuhan tadi itu bisa kita ganti menjadi itu adalah satu pilihan yang bersifat estetik tadi gitu gue. Arahnya sih ke sana. Akhirnya kan ini jadi berkembang narasi ini kan tentang bahwa apakah memang betul Tuhan ini tidak dibutuhkan dalam menjelaskan pokok-pokok persoalan yang fundamental dalam kehidupan manusia seperti alam semesta bekerja seperti ini gitu kan. Sejauh multisensori terlibat manusia itu memiliki sandaran moral dalam mengkonstruk budaya gitu kan. Dan apakah hidup dan matinya manusia ini memiliki makna? Itu kan tiga persoalan pokok yang mesti dijawab dengan hadirnya Tuhan tadi kan. Tuhan dalam arti yang sorry. Soalnya gue nangkep gini, di berbagai live room ya teman-teman BEP semua, banyak yang gagal menjelaskan secara argumentatif, lebih kepada sentimen how to get exposure gitu loh. Apa gue yang keliru yang memaknai? Misalnya gue ajak ngobrol dari paling populer soal konsepsi mimesis mimeseos misalnya, lalu kemudian Gadamer dengan bicara soal akumulasi nilai atau akumulasi makna, di mana makna mengalami reproduksi yang terus berkelindan lalu dikembangkan dalam being in time Heidegger jalan terus dan terus gitu. Nah yang coba gue lihat di sini teman-teman bacanya sampai mana nih gitu. Kadang-kadang gue suka nanya apa gue yang kurang modal apa gimana ya gitu. Gue suka bertanya-tanya juga di pikiran gue, gue kayaknya belum cukup modal di bicara. Jadi tadi itu gini, sebelum itu tadi sebenarnya intermezzo aja. Kalau tentang ada adik-adik kita lagi ketawa bikin jurnal. Jadi tadi itu kita ngobrol Pak Nalar tentang apa sih yang terjadi baik di dunia komal gitu ya, atau saya nggak tahu ya di real life, tapi yang paling ketara kan karena kita interaksinya di TikTok. Bermula dari kritik gitu. Nah sudah selesai di situ, kemudian ada pembahasan tentang kita itu sebagai manusia
agak repot kalau kita menyukai satu tokoh atau kita baca 1, 2, 3 buah butir tuh buku, kemudian kita hanya mengambil punchline-nya, begitu. Nah, punchline itu kalau itu dijadikan dasar bisa begitu, itu maksud saya loh. Kita bisa identifikasi orang yang kurang baik itu atau kurang sopan itu ketika kalimatnya misalkan dengan Sangat apalagi jelas. kan Aku sepakat ada tuh, ini ya. Hoki. Micromimik mukanya, segala macam itu you can identify tanpa perlu pakai korin-korin itu. Bahkan ustadz misalkan atau siapapun ini berangkat dari Indonesia itu krisis apa ya, Panggilan. pengakuan seolah-olah gitu ya. Kalau dia diketahui sama halayak ramai itu seorang pendidik agama, tidak jarang kita menemukan ngobrolnya cuman 4 kalimat tapi dia keluar hadis gitu. Buat apa gitu maksud saya? Nyindir Ya. lagi kau sama itu Ustadz kan? Enggak, ini Ini nyindir aku dong kalau gitu. Bukan. Lu tau nggak Cin siapa Cin? Aku bilang lu nyindir Ustadz Malik. astagfirullahaladzim. Oh, ini summer, ini tendensiusnya. Enggak. Lanjut. Jadi itu semacam barrier gitu loh, Bib. Jadi kita akhirnya mau ngobrol santai gitu. Aduh, si anjir ngeluarin hadis. Jadi seolah kita itu harus ada posisi kamu rendah, dia tinggi. Kamu beragama, dia kurang karena tidak bisa menghafal. Seolah-olah itu dulu yang dinampakkan gitu loh. Iya, sebenarnya gue udah memoderasi kosakata loh bro, agar tidak tampak jeroan. Tapi kemudian kadang-kadang gue kepancing. Aduh. Tapi filsuf contoh yang dibahas sama Rio Hasan itu ya, aku nggak kemana-mana ya, cuman contohnya aja. Itu nggak nyambung sebetulnya. Saat dia bilang, pakai contoh siapa? Siapa lagi jadi Rio gini Hasan? loh, Contohnya apa yang dikatakan? Dia itu kan dia ngutip Immanuel Kant. Dia itu kan lagi nge-roasting Immanuel Kant bahwa saat dia eksistensialis kan mengatakan moral sama rasional itu linear. Kata Rio Hasan, nggak nyambung itu, moral sama rasional itu nggak nyambung kata dia. Karena moral itu berubah-ubah, sementara rasional itu nggak berubah kata
Kita ambil contoh, kalau orang di Medan gitu kan, kalau makan ngangkat kaki itu sopan, tapi kalau di Jawa itu nggak sopan, gitu loh. Jadi dia ingin menjelaskan persoalan moral, tapi contohnya etikos, Nggak nyambung. sopan santun, nggak nyambung. Tapi kan Gagasannya Mungkin juga kalau berbeda. tapi kan Iya itu, etika itu kan ada argumentasi rasionalnya juga kan Pak. Common sense ya. loh jelas. Ini kan persoalannya gini. Bukan Orang ingin mengatakan bahwa moral dengan rasional tidak linear karena rasional itu statis sementara moral itu dynamic. Tapi saat dia mau bahas moral, contohnya bukan contoh moral. Persoalan itu aja sebetulnya. Nah, sampai di sini, menurutku nggak usah dilanjutin, karena untuk memahami moral dan mencari contohnya aja nggak dapet dia, gitu loh. Jadi ngapain diterusin? Aku begitu udah dia sampai ngasih contoh itu langsung matiin, ceprek, udah buang-buang Iya. waktu. Sama halnya ketika dia nge-roasting Plato, Bib, tentang rasional. Apa dia? Oh, tentang rasional, apa alam ide Plato itu. Ya, itu juga kesian juga ya. Ya maksudnya Itu padahal anak-anak Malaka itu pinter-pinter loh. Harusnya bisa ditegur. Artinya bukan ditegur, artinya harusnya ada dialektika tuh di situ tuh. Ya, harusnya ada dialektika. Nggak apa-apa, sebetulnya nggak ada masalah. Dia juga kan seorang dokter kan. Harusnya biasa. Cuman ya memang masalahnya, aku nggak tahu. Aku ngelihatnya sains ini, orang-orang sains ini kayak punya sentimen sendiri sama filosof. Iya, Nggak tahu, makanya mungkin benar, mungkin enggak. rasionalitas dia itu kan bersandar pada sains kan Pak, bukan filsafat. Iya itu tadi Loh, dijelasin. enggak, Ada sentimen apa sih? ini dua hal yang berbeda nih. Bentar nih, jangan disini. Iya itu beda. Beda. Gitu. Jadi Ya. kalau pendekatan neuroscience mau mengkonfirmasi tentang dalil filsafat ya repot, nggak akan nyambung. Nggak mungkin, itu loh makanya sadar batasannya tuh di situ. Jadinya Iya. apa? Jadinya orang itu tuh jadi mewah gitu Bang Hokin. Kalau tahu batasan itu tuh jadi ih keren ya orang ini ya gitu loh. Nggak masuk ke rumahnya orang gitu loh. Dia tuh nunggu di depan pintu, digetok rumahnya orang yang nggak keluar, dianya pulang gitu loh. Nggak yang jerit-jerit, Gue buka. sepelaboyan itu juga tadinya dengan tidak naik atau ganti akun. Gue masih menyesali tindakan gue. Korban pandu juga berarti, korban pandu. Iya, ini kan sama kayak yang ngerespon kita saksikan. amplifikasi ini tadi. Yang kita jaring itu kan gurunda itu kan kurang lebih kayak gitu Pak Rindu Prawit, Dia nyampe nggak ya? tentang orang Dia nyampe sulit kan, Tos? membuat Movementnya teman-teman begitu. Apanya? Gurunda. Motifnya nyampe nggak? Motifnya itu tadi yang jelasin Hokin. Iya. Cuman ada sesuatu yang perlu dikoreksi, istilahnya political correct di kita. Atau gini Bang, aku lihatnya gini, apakah dia melihat alam pikir orang Indonesia itu terlalu sangat fundamental dengan moral-moral agama, makanya dia mau bilang bahwa lu kalau masih hidup dalam moral-moral seperti itu lu nggak rasional, jadi lu harus pindah. bisa begitu, pakai bisa cara begitu. Kalau bisa begitu Pak Rindu, kalau moral yang dimaksud Pak Rio Hasan itu tentang cara berkehidupan dan itu mengganggu khalayak ramai, itu boleh dia bicara begitu, mengkritik mengkuliti agama dengan landasan moral. Tapi kan sampai saat ini bertahan ratusan tahun dan masih relevan gitu. Ya kecuali yang aneh-aneh ya, ada ya yang aneh-aneh ya.
Kayak Bang Yoga jangan dibahas di sini ya. Oh berat itu. Berat itu berat. Dari Rio Hasan ke yoga, compare-nya gimana gitu. Ya maksudnya kalau Lo dianggap enggak, Rio Hasan bahas filsafat sama yoga bahas agama itu sama, Bang. itu maksudnya. Anjrit. Nggak ada yang bisa nangkep tuh. Membingungkan umat itu. Kan beda ya kalau kita lihat Dokter Jaya tuh waktu jelasin soal toksikologi ya. Kita kalau dengerin dia ngomong itu, kita tahu gitu bahwa saat dia ditanya soal apa gitu, dia bilang oh itu bukan wilayah kita nggak di situ. Saya nggak dalam kepakaran kalau bahas masalah itu, jadi nggak seru. Lain gitu rasanya. Mencerminkan imannya kan, sadar batas tuh. Itu kan Persis. yang tadi kita bahas, Beb. Itu yang tadi kita bahas bahwa Indonesia itu krisis pengakuan dalam arti ingin selalu tampil gitu dalam hal apapun. Jadi Nyindir seolah-olah lagi si kalau Okin. ya memang faktanya kan begitu. Ini tidak, Bercanda lah. ini berlaku di semua kalangan. Tahu. Ini berlaku di semua kalangan. Jadi ada mekanik ini, maksudnya ada mekanik motor gitu ya, di Iya. otomotif. Tiba-tiba dia mengkritisi cara nanam singkong gitu. Nah, aku pikir oke lah itu nggak ada tempatnya. Hanya yang aku melihat itu kayak dia kayak mengejek gitu. Lu nggak relevan lagi lu bahas filsafat, agama. Lu ini ya terwakili ya untuk mempersekusi filsuf ya. Iya, jadi dia itu kayak bilang filsuf itu nggak perlu, Rocky Gerung itu nggak perlu. Kritik-kritik semacam itu hanya mengakibatkan ketegangan konflik itu makin kuat. Jadi di negara seperti ini harusnya menumbuhkan apa ya istilahnya Dari ilmu dramaturgi pengetahuan. demokrasi perlu kebutuhan dramaturgi demokrasi. Gue nggak tahu Rio melihat perlu enggaknya di mananya. Perlu lah ada orang kayak Rocky. Bukan berarti gue bersetuju semua sama Rocky, enggak. Udah zaman dari dia masih di Cak Tarno juga kita berdialektika terus, bantah-bantahan. Saya pikir di zaman yang sudah modern seperti ini, Bang, AI itu udah bisa menjawab persoalan tanpa perlu meminta pendapat Rocky Gerung. Nah ini bedanya memaknai jawaban atau balasan. Kita juga bicara modern itu, Enggak, itu berarti kita bicara justru yang di gini Bang Rindu, justru yang barusan Bang Rindu Rawit omongin itu adalah komplimen bahwa Rocky Gerung itu pernah relevan setidaknya. Wah, Kalau nggak mungkin tuh kepikiran AI bisa menyelesaikan masalah ini. Artinya adalah AI itu juga pasti digarap oleh orang-orang yang rasional. Atau setidaknya kalau kita pengen ngegeser para filosof, setidaknya ya para saintis ini kalau bikin contoh tuh yang mewah, yang menarik gitu. Karena para filosof itu mereka menyederhanakan butir-butir kehidupan ini tuh jago banget mereka itu. Dan manusia semuanya hampir seluruh manusia ya, terutama yang waras dan punya selera tentang selera keindahan. Mereka butuh itu. baru aku mau bilang estetik. Ya nggak Lanjut. bisa kalau nggak kita nggak bakal ada nyanyian, nggak bakal ada musik, nggak bisa dengerin metal, nggak bisa dengerin Metallica, nggak bisa dengerin
Nggak ada Rammstein. Amsal, nggak ada Humpasa. Itu dia. Tapi Nggak manusia seru, sekarang Pak. kan nggak hidup dengan estetik lagi kan, karena semua kan udah kecerdasan orang gitu. Heeh. Jadi nggak ada nilai estetik lagi pada manusia, yang ada cuma tiru meniru. Nggak ada yang Kan gini. kalau Makanya relevan. balik lagi Bang Rindu, justru hal itu membuktikan bahwa hal-hal semacam itu pernah relevan setidaknya. Nah, pernah kan? Nah, konteks zaman Pernah sekarang relevan. Nah, lalu kemudian muncul pertanyaan, masih relevan atau tidak? Kan pernah, oke. Masih enggak? Kan gitu. Ya, menurutku dijawabnya nggak bisa oleh satu orang Rio Hasan. Kita harus cek. Sekarang ini kita harus cek. Orang masih senang dengerin lagu nggak? Masih senang dengerin musik nggak? Masih senang nonton film nggak? Masih senang. Ini kayak gue gini nih, bikin jurnal padahal nggak dibayar, nggak ada yang baca. Masih senang nggak tuh? dengan jentikan jari orang AI bisa buat film, buat lagu. Bukan AI bikin lagu, bukan. Orang masih suka nggak bikin lagu? Bukan masalah AI mampu bikin lagu, bukan. Orang masih suka nggak bikin lagu? Orang udah nggak senang, Bang, karena semua orang kan akan menggunakan teknologi itu. Enggak, kata semua itu tidak pernah valid. Kata semua itu tidak pernah valid. Mayoritas. Karena dia ada yang relevan, dia akan Harus data tuh. Kalau mayoritas harus pakai terutama data. di lagu ya. Ngomong populasi. Terutama di lagu, Bang, ini. Mungkin saya termasuk yang punya hak ngomong kalau bicara itu. Karena saya pernah bikin Qasidah Habib. Produser. Mantap. Ya. Saya nggak akan bilang saya arranger. Saya nggak bilang saya arranger. Nah, Lanjut. Sama halnya yang ketika Habib Acin lakuin sekarang, jurnal ChatGPT bisa. Tapi apakah runut? Bisa. Apakah itu yang dimaksud? Ini barusan aku nih sebelum dia nyebut AI, aku habis ngegoblokin ChatGPT nih barusan. Goblok banget ngebangun premis. Udah dibantuin bikin premisnya. Tinggal bantuin aku nyari sinonim aja nggak bisa. Goblok banget nih ChatGPT. itu goblok-goblokin itu akan membantu AI itu untuk belajar, Bang. Jadi Makanya ini motivasi AI untuk belajar barusan. iya makanya Bang Rilek. Siapa sih namanya Totsuka nih? Lu ganti-ganti nama Rindu Raw. Lanjut. HP soalnya. Iya, pokoknya intinya gini Bang Rindu Rawit. Semua itu kan menyempurna pada akhirnya. Yang repot kalau Bang Rindu Rawit menganggap AI menyempurna dan manusia tidak menyempurna, itu juga repot. Kalau AI aja menyempurna, harusnya penilaian yang sama dong melihat orang-orang di dunia ini. Ada variabelnya, Bang. Makanya aku kalau lihat penjelasan Tunggu nih variabel. Karena adil sejak dalam pikiran tuh kan jauh lebih penting. Coba. Rio Hasan pernah bilang gini, manusia itu dia masih sampai sekarang masih survive sampai sekarang karena cinta gitu. Cinta itu nggak rasional, tapi cinta itu yang membuat ibumu dan bapakmu itu masih bertahan sampai sekarang dan lahirlah kamu. Nah, kalau manusia itu semua rasional, masing-masing mementingkan diri sendiri dan mereka akan berperang. Nah, ketika manusia udah mementingkan diri masing-masing, mereka akan bertengkar dan berperang, ya. Dan disitulah di saat inilah kondisi manusia terlihat mementingkan diri sendiri. Jadi udah nggak ada semacam Bahkan variabel itu makin ngaco kalau saya lihat.
Nah itu gimana? Gimana? Wah, butuh Ya amunisi bagaimana mungkin dia. dia? Kata sekarang manusia berperang satu sama lain. Enggak, tadi kan istilah ada Kurang ajar pertengkaran, memang benci. rindu rawit ini. Jangan sampai bang manusia itu punah lalu AI yang akan berkuasa di bumi. Gimana tuh? Enggak, tadi itu cinta yang dibahas tadi sama Rio Hasan itu cinta yang menjadi sebab pernikahan, bukan cinta yang Itu- dalam segi cinta sebagai akibat dari pernikahan. Enggak semua Iya. orang menikah karena cinta. Dan nggak Betul. semua orang bertahan karena Itu loh. bahkan Itu Bang Hawkin, Bang Nalar, itu yang tadi aku bilang. Kalau bukan filosof, kalau orang nggak punya taste, pasti contoh-contoh yang diberikannya itu tuh mediocre gitu. Ngaco. Contoh-contoh mediocre pasti. Standar. Ya, kalau untuk ngobrol di warung kopi ya atau godain cewek gitu buat godain orang di pinggir jalan, jokes-jokes ringan, oke lah, nggak ada masalah contoh-contoh itu. Cuma kalau dilempar di arena dialektika yang rada-rada serius dikit, gugur pasti. Contoh itu gugur. Nggak selamanya orang nikah karena cinta, nggak selamanya orang bertahan karena cinta tuh nggak selamanya. Bukan masalah menikah bang, yang dia soroti di situ manusia itu sampai sekarang kenapa mesti eksis? Karena dia nggak terlalu menggunakan logika rasionalnya. Tapi Memang kan di Dia dalam memang diri manusia. keadaan. Kalau dia pakai perhitungan rasional tadi, maka yang terjadi itu masing-masing mementingkan diri sendiri, masing-masing memikirkan keuntungan dirinya sendiri, dan itu akan sangat tidak menolong dia. itu makin ngaco lagi Bang Rindu. Nah, gimana Pak? Semakin Rio Hasan ngomong berarti semakin ngaco. Seolah-olah ketergantungan manusia, keberlangsungan manusia yang sampai sekarang itu populasinya menambah itu karena tidak rasional. Tidak, ukurannya itu tidak begitu. Ukurannya tidak begitu. Sama halnya ketika kita bicara makan sambal, ya untung manusia tidak rasional. Kalau enggak, dia nggak akan makan sambal. Karena sambal menyebabkan ABCD. Enggak begitu juga. Bang Totuk. Jadi mending suruh diam aja Rio Hasan. Maksudnya kan dia profesinya itu dokter ahli Dokter di bedah. bidang neuron, dokter bedah gitu kan. bahas Ya, itu aja pendalaman kan itu maksudnya Bang Hawkin kan. supaya dia lebih bermanfaat gitu. Apalagi kalau dia bicara musik nanti saya yang gugat nanti. Nah itu mulai menggugat nih, karena itu cukup ini nih menyihir para penonton atau viewer, kan banyak tuh yang akhirnya orang jadi Seperti ini, ada yang menyihir itu biasanya yang pasaran. Populis. Pernah dengar band Populis pasti. ini enggak Bang Tetsuka? Musik folk gitu. Nama bandnya itu Star and Rabbit. Itu kalau tayang kan ke saya sering ada ya, itu minim banget yang komen, yang like gitu ya. Padahal kalau kita mau bicara musikalitas, dia keren. Bicara visual effect, timbre vokalnya juga. Timbre vokalis itu. dia Musiknya gila. belum ada. Bicara filosofi, dia gila. oke. Itu not ya, Star and Rabbit, Rabbit apa? Star Rabbit, ya. and Ya, Noted tuh. Star and Rabbit. Rabbit. Noted. Kalau koplo ya banyak pengikutnya yang komen.
Banyak, bukan berarti musik koplo Asik jelek. komennya. Karena mudah dimengerti gitu. Komennya pasti asik ya. Berarti selama dia relevan dengan pasar kan, karena itu kan masuk ke industri nanti kan, Bro. Jadi koplo mungkin dilihat lebih relevan gitu. Misalnya kalau dibandingkan dua itu tadi. Enggak, ini berbicara tentang respon kan. Nah, kalau jawabannya adalah pasar, berarti ya kita mengaminkan Rio Hasan sama dengan kita membodohi diri sendiri, kan gitu artinya. Kenapa nggak bisa nangkap itu? Ini bicara relevan ini. Iya, artinya justru tidak relevan, banyak blunder dari Rio Hasan. Itu maksudnya. Oke. Enggak, Bang Hakim Lompat tuh pagar cuma tadi bilang Habib Bacin. mengamplifikasi orang gila sama gilanya kita gitu. Gitu. Sesederhana Nih, itu. aku rekomendasiin jangan terlalu denger koplo nanti gede-gede terus. Stars and Rabbit. Aku jadi Ini ingat musik yang Bang Don. masa kini ya. Aku jadi ingat yang sampaikan tuh Bang Nalar. Saran gua juga denger Frau, Bro. Boleh ya? Jadi Adlibs. kalau yang punya rasa tes di seninya kuat, ada lagu kan ini ya My House, terus Man Open to the Hill. Kalau nggak merinding berarti jago dia. Jago dalam arti kuat gitu ini ya Pak. Kalau nggak merinding. Jadi selera kita itu ditentukan oleh kerja algoritmatik ya pada akhirnya ya. Sehingga kita harus mengamplifikasi itu gitu. Makanya pertanyaanku tadi, kamu terwakili gitu untuk mengolok-olok filsuf oleh Rio Hasan. Kan pertanyaanku itu tadi juga. Jadi aku ingat jadi waktu ini Hawking dia ngisi kuliah umum Bang Nalar. Kalau dia bicara Tuhan telah mati nggak ada yang protes. Tapi ketika dia bilang filsuf telah mati, anak SMP yang gugat itu dan itu yang jadi dia gagal dapat Nobel kan. Tertunda. Tapi aku masih setuju dengan yang lu bilang Prof, bahwa kalau itu semacam kritik terhadap kondisi negara Indonesia saat ini, aku lebih setuju itu alasan itu. Jadi dia hanya mau bilang bahwa kalian ini jangan terlalu berlarut-larut dalam filosofi, dalam dogma gitu ya. Apalagi dia bicara negara. Justru mungkin rakyat Indonesia itu nggak ada yang peduli tentang dengan filsafat. Dia lebih peduli bagaimana besok bisa makan. Salah lagi Rio Hasan. Udah nggak peduli, Bro. Buktinya gua nggak laris-laris. Baru bahas soal kritik tadi. Itu bukan kritik itu. Ya. Makin salah lagi ya Rio Hasan. Semakin dibela semakin salah. Indonesia kan masalah ekonomi semua kan. Iya. Aduh. Tapi enak dibacanya pakai kopol emang kayak gitu. Relevansinya dengan valuasi apa sih gitu. Valuasi konten, Bro. Tapi sejauh ini kayak nggak ada filsuf atau nggak ada ilmuwan yang juga mau membantah dia. Apa karena mereka pikir oh ini orang ngaco nggak perlu dibantah atau gimana? Harusnya kan harus ada ini Prof, counter narasi dari Rio Hasan. Cara ngonternya gini, ngebayangin para filosof nge-counter Rio Hasan dengan sama-sama umpamanya ya para filosofnya sotoy urusan neuroscience, nggak bakal mau lah mereka.
sotoy urusan bedah saraf gitu. Cara ngebalasnya kan gitu berarti. Gak bakal mau. Harus ikutan filosofi gila gitu. berarti, Bib. Lagi kan gini Bang Harus ikutan Rindu, gila. Bang Ots Itu suka. dia kan cara jawabnya gitu Pernah berarti. pernah dengar konsep no respon is a respon nggak? Tapi itu akan dibilang itu cuma kalian hanya menyesatkan aja dengan bahasa-bahasa filsafat kayak gitu. Nah, karena kita punya Berbunyi di bahasa-bahasa filsafat, nggak berani menyentuh substansi gitu. Itu gimana, Bang? Substansi Bukan itu bidang. apa? Jangan nyebut kata substansi. Substansi itu bahasa filsafat kok. Gimana sih? Iya, maksudnya nggak masuk pada yang dia bahas gitu. Persoalan yang dia bahas. Lah iya makanya yang diminta aja. Kalau memang itu terjadi ya, demanding itu aja demanding yang filosofis, bukan demanding yang saintifis itu. Kalau saintifis nggak kayak gitu demandingnya, bentuk cengengnya tuh nggak seperti itu. Itu tuh kecengengan filosofis itu barusan itu. Menuntut kejelasan, menuntut clearnya sebuah substansi dari sebuah persoalan. Ayo kita bedah. Wah itu kecengengan filosofis, brother. Gitu. Jadi maksud Pak Tatsuka itu filosofis mau ngumpul di laboratorium. Bukan. Apa ya? Memang nggak akan ketemu juga sih kalau filsuf debat dengan maksudnya kayak si Rio Hasan ini dia mau bilang kalau mungkin ini juga ada hubungannya dengan si Hotman Paris ya, dengan Rocky Gerung. Kayak misalnya si Hotman tantang debat gitu, hal yang lebih praktis gitu kan, bahwa itu si Rocky Gerung itu nggak paham itu kalau bicara soal perdebatan hukum gitu yang dia sudah jalani. Enggak, Ya, kalau perkara hukum dan filosofis masih masuk, Pak. Masih masuk. Dibikin forumnya itu masih masuk tuh. Karena ada filosofi hukum kan. Tapi kalau Rio Hasan mau dibikin kontrak sama filsuf agak lain aja gitu. nggak bisa sih. Agak lain, masih nyambung kalau diadakan debat gitu ya. Masih nyambung. Masih enak kita mau nonton itu gitu. Udah paling benar komen itu gitu. Sampean diem bae gitu. Udah mending berpikir caranya gimana pisau bedah itu diganti sama batu obsidian. Aduh, repot. Tapi semacam si Kania itu kok ketawa-ketawa tuh waktu dia jelasin tuh, Bang. Kenapa nggak ada Ketawa lah bantahan? orang kita aja dari tadi ketawa-ketawa di sini. Tapi ketawanya itu kayak menunjukkan apa ya? Menunjukkan dia itu kayak nggak bisa ini memantau, bukan ketawa karena Tuan rumah. Emang waktu aku di DM sama abang, aku ngetik itu nggak ketawa. Nah aku kan nggak tahu tuh, makanya klarifikasi nih. Iya, aku kan kirim itu ke Bib, sebelumnya kan. sebelumnya kan dia nge-share ke ini, nge-share ke DM. Saya kan terbiasa Bapak menyisihkan waktu buat ngasih pendapat. Ya pendapat saya masih utuh, sama kayak di komen.
Jangan sampai nanti orang kimia itu punya statement, buat apa tahfidz Al-Quran, buat apa menghafal hadis, mending hafalin apa Unsur tabel periodik. periodik. Kamu hafal tabel periodik nggak? Atau jangan sampai di compare mana yang lebih manfaat, Imam Syafi'i atau Newton gitu. Nggak gitu cara mainnya Pak, aku suka. Kalau kita disuruh milih mana yang lebih manfaat, Isaac Newton atau Imam Syafi'i? Repot. Mana yang lebih berdampak, dia tanya. Menurut Anda mana yang lebih berdampak bagi peradaban? Isaac Newton atau Imam Syafi'i? Pusing lu Bang jawabnya. Ya, ya tentu semuanya berdampak. Tidak pusing. Ya kecuali orang tidak tahu gagasan Syafi'i atau memang dia benci Syafi'i, dia akan bilang tidak berdampak. Wah, aku kecewa nih Kita terhadap pertanyaan itu kan. sebagai salah satu yang bertujuan Bang Nalar yang punya apa cita-cita untuk mengembalikan barang impor. Bentar deh, Isaac Newton itu penemu teori apa deh? Isaac Newton? Gravitasi. Gravitasi. Oh, gravitasi ya. Nah, kita pakai Archimedes aja ya Bang ya. Buang aja tuh gravitasi. Jadi gimana nih Prof? Masih sama nggak nih visinya? Kalau Rio Hasan itu aku pikir dia tujuannya sama dengan Prof, ingin membuang agama itu kembali ke tempatnya. Tapi caranya beda. Caranya itu dengan itu kan mempromosikan sains gitu. Ya, kalau saya lebih nyambung ya karena jurusnya budaya gitu ya. Dewasa nggak nyambung lah. Jadi nanti Jadi disambung. dibacain saya itu punya rencana karena di Indonesia itu orang-orang beragama itu di TikTok lah terutama lah banyak bikin ulah gitu. Yang debat, yang nggak debat juga banyak bikin ulah. Udah mending balikin aja ke habitat masing-masing kalau mau masih make bayar cukai gitu Bib, biar nambah devisa. Ini Barang impor ya. Bib, iya. Impor balikin. Bib Acin ini harus bayar pajak paling besar nih Bang, karena dia dapat fasilitasnya banyak nih. 25% Fasilitas apa? Fasilitas? Nggak ada fasilitas sama sekali. Penyandang Habib itu kan. Penyandang Habib loh. Ini Totsuka ini Bang Hokin, dia ini lupa nasib dia di Kristen sama nasib aku di Islam ini sama loh. Kita ini dibidak-bidakkan. Nggak tahu bener, nggak tahu Bib, belum kenal. Tapi Tahu dia. bukan minoritas dalam minoritas, Bang. Kalau Bang ini kan setidaknya Bang dibidatkan, tapi ketika terjadi perdebatan, Abang kan bisa menyusup ke kalangan mayoritas. Kalau gue ini udah ditandain. Mau menyusup pun percuma. Ya sama aja kalau itu sama-sama nggak bisa. Artinya ya kita sama lah. Artinya privilege yang barusan diucapkan itu nggak ada.
Kita ini kan bedanya, kalau kamu kan pakai konsili kan, kalau kita nggak pakai konsili udah langsung tunjuk, udah pokoknya bidat. Bang Aceh nih itu ortodok tuh di bawah Bang Roron itu. Ini yang suka bidat-bidatin nih. Kita injak lehernya Bang. Ketawanya nikmat nih orang. Nggak apa-apa, ternyata itu fenomena ekopol juga, ternyata setelah aku pelajari, ekopol juga basisnya. Jadi santai aja. Cuman kalau di dalam fenomena ekopol, mereka korban, Totsuka, bukan kita. Mereka itu yang korban. Oh mereka korban penyesatan ya. Bukan, justru mereka adalah korban dari rencana global. Oh oke Tuh. paham. Untuk apa? Untuk terus-terusan merasa lebih benar dari kita. Betul, global itu selalu memakai mayoritas ya Bang ya untuk membuat kita Pasti, salah. pasti. Betul. Jadi ya enjoy aja. Ingat kalian ya di bawah ya. Jangan kalian ketawa. Kalian ini sedang jadi Itu kan korban dari imperialisme konsensus namanya itu. Imperialisme konsensus adalah sebuah konsensus yang mengimperial karena punya kuasa politik dan ekonomi. Mereka mudah aja tuh mendoktrin masyarakat bahwa mereka adalah jalan kebenaran dan hidup. Aku masang dulu alarm Kepada kepada mereka telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Gitu. mereka ini Ekopol juga. budak-budak ini ternyata ya elit global ini ya sadar mereka. Ini Bang Alkamus dengan Bang Nalar udah di alam mana nih? Jadi gimana nih Bang Kiki bilang ya kita nanti rekonsiliasi gitu misalnya dengan benar gak nih Dengan siapa? dengan misalnya misalnya yang dibawa-bawa dulu lah, bukan yang pemimpin, maksudnya dengan kayak si Budiman gitu kan, karena punya cita-cita yang sama sebenarnya, hanya pilihan kemarin aja tuh yang beda. Itu gimana Bang? Akankah dari Gimana mau rekonsiliasi, orang benda padat kok. Kita ini kan benda padat walaupun di dalamnya banyak air. Cuman kan dibungkus sama benda padat, tulang, kulit, ya kan? Gimana mau rekonsiliasi? Jadi yang pemimpin ini siapa Bang? Apa Mahfud atau kita bicara peluru tak terkendali maksudnya? Bukan yang Oh, peluru tak terkendali. Peluru tak terkendali itu punya peluru tak terkendali itu nggak terikat secara emosional kok, aman, dia aman. Peluru tak terkendali itu agendanya udah ada sebelum pemilu. iya kan katanya agenda jangka panjang nih, artinya kan tidak akan memihak kepada siapa-siapa kan selama program atau kebijakan pemerintah itu. Iya dong, kalau jalan. cocok kita bantu. Kalau kita senang sama programnya ya kita bantu. Apalagi disenangi ya Bang ya. Iya, kalau kitanya disenengin dan programnya sesuai sama apa yang kita cita-citakan ya kita jalan bareng. Tapi kalau misalkan programnya kita nggak cocok ya udah kita cuekin, gitu aja, simple. Nah tapi kata Bang Kiki itu ada tetap gimana ada rekon tuh Bang.
Iya, Ada kalau bahas peluru tak terkendali itu nggak ada istilah rekonsiliasi karena peluru tak terkendali itu organisasi kecil. iya organisasi tapi paling tidak eh, ya gitulah apa tuh eh, mau terlibat gitu dalam karena mau nggak mau kan kita tetap terima keputusan nanti Pak Prabowo dilantik. Apakah peluru tak terkendali mau berdiri sebagai oposisi atau gimana nih? Ya makanya itu tadi justru peluru tak terkendali itu tidak memiliki keterlibatan di dalam politik praktis yang emosional seperti itu. Kita tuh independen, oposisi atau tidak bukan dari makropolitik, tapi dari mikroprogram dan kebijakan-kebijakannya. Oke, tergantung kebijakannya. Oke, setuju, setuju. Ya, tergantung program dan kebijakannya. Kita nggak lagian juga anggap nih kita ngomong kita mau oposisi. Emang kita siapa? Gitu loh. Enggak. Masanya kan dibilang di bawah asuhannya Pak Mahfud itu. Nggak tahu besok-besok Iya, jadi partai. Loh, kalaupun jadi partai kan nggak mungkin peluru tak terkendali namanya. Ya, Kita udah punya manifesto sama ADART untuk partai, udah ada. Cuma ternyata mau bikin partai ini perlu dana 40 triliun Bang Totsuka. waduh, kalau gitu batal aja dong. batal. Dia makanya. Ya nggak apa-apa kita siapin aja dulu idenya, nanti kalau ada orang mau garap kita yang jalanin kan nggak apa-apa. Iya, 40 triliun itu aku takut nanti uang korupsi. uang Ya, dari kalau nggak uang korupsi, uang ini nanti minjem sama Bang Haukin dulu lah batu bara. Kalau nggak minjem dari Bang Nalar dulu, duit solarnya Bang Nalar sama duit batu baranya Bang Haukin digabungin nanti kurang-kurang dikit minta tolong sama Heru sama Bang Totsuka. Nanti kekumpul kok itu. Sama dari ini paling dari Mata Ali jualan agama kekumpul lah masa nggak kekumpul. Kenapa Mata Ali jualan agama ini? Nggak ada bisnis lain apa dia? Nggak tahu aku asal ngomong jam segini. Ya Allah, ini nggak pelan-pelan lagi. Aduh. Samar kemana Samar? Ya Allah 5:30. Aku pamit ya semuanya ya. Makasih banyak ya. Bang Hokin, Baik, aku pamit ya Bang Hokin, Bang Nalar, Baik. Bang Totsuka. Oh, Totsuka udah turun apa gimana sih? Turut ya. Oke. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh. Naik lagi. Samar. Hello. Samarnya kemana? Lanjut. Wassalatu khairum minan naum. Lanjut. Ya gitulah, Bang Okin. Gimana dong? Kok gimana?
Mau bahas apa nih? Si Rindu Rawit nih sekarang sukanya bahas cinta-cinta mulu, aku perasan. Iya. Iya, itu kan di room ini sebelah Kak Samar gimana nih? Ada. Ini Bang Nalar juga tidur nih. Kita mau bahas apa nih pagi-pagi supaya jangan memberatkan lambung lah. Ini lambung berat nanti kalau bahas yang susah. The Last Human. Waduh, manusia terakhir gitu. Ya. Apa nih Kak Summer topik? Oh enggak, tadi itu banyak. Just karena diksi yang si Hokin bawa tadi. Nah itu gimana kalau yang analogi Rio Hasan tentang yang Aku nggak manusia kenal itu dia ya. Dia depan from itu where? Rio Hasan tuh dari mana? Indonesia? Indonesia Oh ya, aku nggak. lagi-lagi viral dia, narasinya itu kan kontroversi, artinya bukan ini ya, bukan orang sepakat. Aku nggak follow dia gitu. Nggak tahu kalian bahas tadi itu Karena dia muncul di story ya. FYP. Oh, tahu. FYP. Itu luar summer itu, makanya diam. Itu. Gimana Rio kalau Hasan aja nggak tahu. Emang dia tuh siapa? Dokter Dokter apa? Operation. ya mungkin dia ahli neuroscience lah gitu, apalah segala macam nggak jelas. Jadi ya dia bilang dengan teknologi sekarang ya infrastruktur yang udah Sorry. tersedia sekarang ya mungkin dalam penyempurnaan aja gitu ya, bahwa manusia itu ke depan ya udah nggak perlu memikirkan makan minum lagi karena dia hanya hidup bergantung pada listrik, karena dia bisa memindahkan kesadarannya ke dalam tubuh baru. Jadi dia nggak, Itu menolak biologi tuh. ya artinya kan Fisik. dia memakai fisik baru kayak robot itu. Jadi bukan hybrid, tetapi hanya pindah kesadaran aja. Nggak bakalan. Gini aja logikanya Bang. Kita mau bicara robot, kita mau bicara roket, bicara komputer. Energi yang paling mutakhir sekalipun tentang reaksi fusi, fisi segala macam, itu semua masih ada ketergantungan terhadap hal yang kita anggap sepele, yaitu chip. Oke. Pengeluar terbesar Malaysia. Ya, semikonduktor. Nah, di dunia itu terbesar produksi itu di Taiwan. Pemilik perusahaannya itu Belanda, Jerman, Italia, sama Amerika. Udah turun, oke. Malaysia take over. Kenapa? From Penang. Ya bukan Malaysia punya juga itu nanti. Mesin-mesinnya kan punya Holland. Ya, still, ya Germany. Ya cuma pindah aja karena ada ancaman geopolitik antara Cina dan Taiwan kan, itu strategi. Ya. Jadi Malaysia ambil kesempatan. Betul, Iya. lanjut. Oke. Itu 98% itu dipasok sama itu. Bang Bawang.
bawah. Nah, semakin kecil, maka semakin memudahkan manusia untuk membuat teknologi yang paling mutakhir. Sementara ini masih di angka 8-10 nanometer. Jepang bisa produksi tapi kebutuhan dalam negerinya aja masih keteteran. Korea bisa produksi meskipun ukurannya di angka 12-14 nanometer. Cina juga sama produksi tapi sangat kecil produksinya. Jadi artinya dia juga banyak ketergantungan dari mesin yang disuplai sama Belanda. Itu hancur, selesai, nggak ada teknologi. Itu intinya Bang Cabai Rawit. Mau bicara apa lagi AI? Jadi kalau Ya, kenapa sih orang sering mengagungkan Udah AI itu? Kenapa? itu maksudnya itu kalau hancur kan. Iya. Dan itu yang direntankan sama Amerika tuh itu. Makanya mau dipindahin ke Pinang ke Malaysia. Kalau itu hancur tidak ada teknologi kita itu. Selesai. Bahannya dibutuhkan gitu loh. Iya. Jadi nggak Tapi usah kan sok. Iya digantikan tapi masih dalam pengembangan Bang Ti. Belum ke tahap penggunaan komersial gitu, belum. kalau HP kan udah sampai 4 nanometer, Prof. Iya. Maksudnya kita itu punya ketergantungan di situ. Jadi apa ada isu manusia dikuasai AI lah? Enggak, kalau mau berhenti udah bom aja itu Taiwan terhenti. Oke. Nah, yang aku jadi masih heran itu bagaimana itu nanti cara memindahkan kesadaran manusia tuh. Itu yang masih ku pertanyakan. Enggak ada Neuralink kan sudah mulai ke monyet kan kemarin itu. Kalau saya ini websitenya saya lihat. Saya nggak terlalu ribet di situ Bang. Jadi itu apa ya? Karena pertama saya bukan bagian dari dunia itu. Jadi kalau hanya sebatas obrolan ya nyambung dikit lah. Tapi kalau dijadikan permasalahan pokok, malah saya nggak peduli gitu mau manusia diganti tikus hamster gitu. Yang penting bukan saya aja gitu. Jadi tuh yang Bang typing itu tuh. Nah, masih panjang itu ininya risetnya. nah ada yang dari maksudnya pendapat kaum kaum radikal ya, kaum ekolog itu yang radikal, mereka berpendapat bahwa ya manusia itu kalau memang harus punah ya nggak apa-apa karena alam ini dia harus menghidupkan organisme baru gitu. Jadi manusia nggak harus nggak usah kayak berasa dirinya yang paling yang paling menentukan alam semesta ini gitu. Karena organisme baru juga berhak hidup gitu. Artinya dari dasar itu ya udah manusia mau punah nggak masalah gitu. Ya terus masalahnya apa gitu? Dia ngomong kayak gitu tuh, sekalipun dia ngomong
alam itu tetap harus dijaga oleh manusia karena manusia yang sudah terbukti dari ribuan tahun lalu itu bisa menjaga lingkungan meskipun paradoks. Nggak ngaruh juga kan obrolan orang itu. Mm-mm. Eh, Artinya apa ya? Eh, Hanya manusia yang melakukan riset itu kan mau mengembangkan teknologi itu kan semata-mata upaya mereka untuk mempertahankan eksistensi manusia kan. Manusia juga berperang demi karena alasan itu untuk mempertahankan. Padahal Salah dari satunya. biologis itu bila perlu manusia ini dipunahkan aja nggak apa-apa. Karena kalau manusia itu dia masih tetap hidup, dia ini penyumbang kerusakan di dunia, di bumi, maksudnya di alam gitu. Jadi dia punah lebih baik. Gimana Samar? Berarti omongan malaikat benar dong. Untuk apa engkau ciptakan manusia di bumi? Itu malaikat kan ngomong sama Allah gitu kan. Mereka akan menumpahkan darah. Samar pada tidur. Tidur. Udah tidur lah bang. Aku tuh lagi ngerasain kaki. Kenapa bang kakimu bang? Suka pegel gitu. Itu berarti tumpuan lu kurang, udah mulai ini bang, udah mulai apa ya? Atau mungkin karena kurang aktivitas gerak ya? Ya kayaknya lebih ke kurang aktivitas. Iya. Aku padahal dari kemarin sibuk 2 hari kemarin dong. Hari ini sibuk juga sih. Iya kadang aku juga gitu bang, kalau capek jarak waktu itu, wah itu badannya kayak mau patah itu tulang itu. Tapi harus dibiasakan tuh nanti dia sendirinya ini hilang. Tapi kalau nggak dibiasakan dia sakit terus nanti. Nanti sakit kita berhenti, tunggu sembuh baru lanjut. Nah itu nggak akan terbiasa dia. Kadang sakit itu perlu dibiasakan tuh rasa sakit, biar dia ini nggak sakit lagi. Kita istirahat bang yuk. Jam 6 ini. Oke, Samar. sama di perungkat komalnya. Yuk bye bye.